pagi anak-anak, apa kabarmu hari ini? Kalian siap diberkati dengan firman Tuhan untuk sekolah minggu pada pagi hari ini? Mari kita nikmati bersama cerita pada Mahir. Ciat! Ayo, siapa di antara kalian yang suka sekali nonton film kartun action? Jika kalian belum tahu, film kartun action berarti film kartun yang berisi adegan-adegan laga atau pertarungan. Seringkali film kartun diambil dari buku komik juga atau sebaliknya. Di dalamnya, seringkali kita melihat sang jagoan mengalahkan lawannya dengan pukulan dan tendangan. Kita menganggap jagoan itu keren, hebat. Tapi tanpa kita sadari, kita mengidolakan jagoan itu. Lama-kelamaan, kita akhirnya berpikir bahwa kekerasan merupakan hal yang lumrah. Lebih parah lagi, kita kemudian menganggap kekerasan adalah jawaban semua masalah. Benarkah demikian? Itulah masalah yang kita hadapi di masa kini. Kekerasan menjadi tema umum di mana-mana. Padahal firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita memiliki sifat lemah lembut. Kelemah lembutan di dalam bahasa Yunani, yaitu prautes, adalah sikap tenang, tunduk patuh, rendah hati, melakukan apa yang menjadi kewajibannya tanpa bertanya-tanya atau berdebat, dan tidak melakukan atau mengatakan sesuatu yang kasar atau melukai orang lain. Sangat berbeda, bukan? Nah, supaya kita bisa lebih memahami bagaimana kelemah lembutan itu, mari kita mendengarkan cerita berikut ini. Lalu dia melemparkan kunainya ke arah musuhnya, Ninja Raiden. Tapi ternyata musuhnya itu cukup cepat dan bisa menghindari senjatanya itu, cerita Erik dengan bersemangat. Teman-teman yang lain mendengarkan dengan sesama. Wah, seru Aldi. Terus bagaimana dong? Raiden langsung bersiap-siap mengeluarkan jurus andalannya. Jurus naga petir, kata Erik sambil memperagakan jurus itu. Ya. Terus? Tanya Aldi masih penasaran. Ya, aku nontonnya sampai di situ kemarin, kata Aldi tertawa. Ya, seru Aldi dan teman-temannya kecewa. Jangan khawatir, aku sudah beli DVD lanjutannya. Besok pasti aku ceritain lagi, janji Erik. Asik, seru teman-temannya. Ngomong-ngomong, kunai itu apa sih? Celetuk salah satu temannya. Oh, kunai itu adalah senjata ninja. Bentuknya seperti pisau kecil, ada pegangannya dan ada lubang di belakangnya. Tapi tahu nggak sih kalau aslinya kunai itu bukan senjata loh. Kunai itu sebenarnya adalah alat untuk menggali lubang atau memanjat pohon, kata Erik menjelaskan. Wow, kamu tahu sampai sejauh itu, kata teman-temannya kagum. Ya iya dong, kata Erik membusungkan dada. Wah, Erik memang hebat, puji teman-temannya. Ya, Erik sangat bangga. Ninja Raiden memang film kartun yang sedang tren dan sangat disukai anak-anak. Erik suka sekali dengan tokoh Ninja Raiden. Bisa dibilang ia adalah penggemar beratnya. Ia hafal semua nama tokoh-tokohnya, jurusnya, bahkan sampai semua gerakannya ia pun hafal. Ia bahkan mengoleksi DVD-nya, gamenya, komiknya, mainan tokoh-tokohnya, sampai baju kaos dan pernak-perniknya. Sebenarnya ibu guru sudah pernah mengingatkan, karena belakangan ini nilai-nilai Erik agak menurun. Ia terlalu banyak membuang waktunya untuk menonton VCD, main game, dan lain sebagainya. Apalagi menurut ibu guru, tontonan seperti itu tidak mendidik karena banyak mengandung unsur kekerasan. Meski demikian, sepertinya Erik tidak begitu memperhatikan peringatan ibu gurunya. Kring, bel pintu istirahat. Bel istirahat pun berbunyi. Anak-anak berhamburan keluar kelas. Ada yang hendak beli makanan di kantin, ada yang hendak keluar bermain, dan Erik juga pergi keluar kelas ketika tiba-tiba seorang anak lain menyenggol bahunya. Aduh, kata Erik. Hati-hati dong. Kamu yang hati-hati, balas teman yang menyenggol itu. Kamu menghalangiku. Teman yang menyenggolnya itu adalah Doni. Doni sendiri termasuk anak yang disegani di kelas. Badannya besar. Ia juga suka mengerjai dan mengejek teman-temannya. Erik pernah dikerjain. Ia pernah menyembunyikan tempat pensil Erik sampai Erik kebingungan mencarinya. Padahal ketika itu mereka harus ulangan. Ini memang tidak bisa dibiarkan. Seenaknya saja dia begitu, pikir Erik. Selama ini tidak ada yang berani berurusan dengan Doni. Tapi kali ini ia sudah tidak sabar lagi. Ia harus memberi pelajaran. Jangan seenaknya ya, kata Erik dengan nada tinggi. Memangnya aku tidak berani sama kamu? Jadi kamu berani sama aku, kata
Doni dengan nada lebih tinggi lagi. Ia menudingkan telunjuknya di dada Erik. Memang kenapa? Kata Erik tidak mau kalah dengan tangan mengepal. Kamu nantang ya? Kata Doni sambil mendorong pundak Erik. Gigi Erik gemeletuk menahan amarah. Cukup sudah, pikirnya. Kali ini aku akan benar-benar memberinya pelajaran. Di pikirannya terbayang dirinya seperti Ninja Raiden dan Doni itu seperti musuh bebuyutan yang harus ia kalahkan. Ia sudah membayangkan kalau ia bisa mengalahkan Doni, tentu ia bisa menjadi pahlawan bagi teman-temannya. Apalagi kali ini amarahnya sudah sampai di ubun-ubun. Apa yang terjadi? Dengan sekuat tenaga, Erik mendorong tubuh Doni yang besar itu. Sekalipun tubuh Doni besar, didorong dengan tiba-tiba seperti itu, membuat Doni tidak siap untuk menahan dorongan Erik. Tubuhnya limbung dan kemudian ia pun jatuh. Gubrak! Suara yang keras karena jatuhnya Doni. Anak-anak yang di luar kelas masuk dan mereka ingin tahu apa yang sedang terjadi. Doni terduduk di lantai, memegang sikunya yang sakit. Aduh tanganku, serunya sambil menangis. Anak-anak yang lain terutama perempuan berteriak panik melihatnya. Erik, apa yang kamu lakukan? Kata ibu guru masuk ke dalam kelas. Kejadian itu betul-betul jauh dari semua yang ia bayangkan. Bukannya menjadi pahlawan bagi teman-temannya. Teman-temannya kini malah memandangnya dengan pandangan takut dan menyalahkannya. Bu guru segera meminta beberapa anak untuk memapah Doni yang masih menangis kesakitan ke UKS. Astaga, apa yang sudah aku lakukan? Pikir Doni dengan kepala tertunduk. Erik, kata ibu kepala sekolah, apa yang sudah kamu lakukan? Aku, jawab Erik terbata-bata. Tadi Doni mendorongku dan itu bukan alasan kamu untuk membalasnya, kata ibu kepala sekolah. Tapi, kata Erik mencoba membela diri, dia sering sekali mengerjaiku dan bukan cuma aku, tetapi teman-temanku juga. Itu pun juga bukan alasan untuk kamu membalasnya, kata ibu kepala sekolah. Erik tertunduk. Ia tidak bisa berkata-kata. Erik, kata ibu kepala sekolah menghela napas. Kekerasan bukanlah jawaban. Kekerasan hanya menimbulkan masalah. Kamu tidak dapat menyelesaikan sesuatu dengan kekerasan. Bukankah Tuhan Yesus pernah berkata bahwa kita harus mengasihi, bahkan sekalipun terhadap musuh kita sendiri? Lukas 6 ayat 27. Kekuatan yang sebenarnya bukanlah kekuatan untuk menghancurkan. Kekuatan yang sejati adalah kemampuan untuk mengasihi, bahkan sekalipun jika orang itu menyakiti kita. Itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita untuk kita anak-anaknya melakukannya setiap hari. Erik mulai menangis. Ia menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan. Ia menuruti emosinya dan telah mengabaikan firman Tuhan. Ia kini menyadari bahwa ia tidak dapat menjadi pahlawan dengan menyakiti orang lain. Aku bersalah, Bu, katanya terisak. Izinkan aku meminta maaf kepada Doni, ibu guru, dan teman-teman. Ibu kepala sekolah tersenyum. Ibu tahu kamu anak yang baik, katanya lembut. Tentu saja ibu akan melakukannya. Dan karena ini adalah dunia nyata, bukan film atau game, kamu tetap harus menerima konsekuensi jika kamu melakukan pelanggaran. Erik pun mengangguk. Beberapa hari kemudian, Erik, panggil teman-temannya, cerita lagi dong. Tentu, tapi kali ini bukan cerita Ninja Raiden ya. Aku sudah meninggalkan semuanya itu. Aku mau cerita tentang Tuhan Yesus saja. Nah anak-anak, kasih itu lemah lembut. Sekalipun ia disakiti, ia tidak akan membalas, seperti juga Tuhan Yesus. Ketika ia dihina, dianiaya, bahkan disalibkan, satu kali pun ia tidak ingin membalas orang-orang yang telah menyakitinya. Padahal ia bisa saja membalas mereka semua. Bukankah ia adalah Tuhan? Tetapi ia malah berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mengalah bukanlah kalah. Kita mengalah karena kita tahu bahwa itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Bukankah karena pengorbanannya dosa kita dapat diampuni dan kita dapat beroleh tempat di surga? Itulah kekuatan yang sebenarnya. Itulah kasih yang lemah lembut. Hanya kasihlah yang dapat memulihkan. Kekerasan bukanlah jawaban. Kekerasan hanya menimbulkan masalah. Kita tidak dapat menyelesaikan sesuatu dengan kekerasan. Solusi yang sebenarnya adalah dengan mengasihi, penuh lemah lembut dan sabar. Jika kita mengasihi musuh kita, bukankah tidak mustahil ia kemudian sadar dan kemudian kalian akan menjadi sahabat kembali.
Nah, ayo kita terapkan kelemah lembutan di dalam hidup kita. Mulailah dengan menjauhkan diri dari tontonan dan game yang bertema kekerasan. Penelitian membuktikan bahwa tontonan dan game yang mengandung kekerasan tanpa sadar akan mempengaruhi pikiran kita. Kita akan terbiasa bersikap kasar dan tidak mau bersahabat. Bagaimana mungkin kita belajar mengasihi jika pikiran kita setiap hari dipenuhi dengan hal-hal yang mengandung kekerasan? Sebaiknya, lebih baik kita lebih selektif dalam memilih film yang membangun. Lebih baik lagi kalau kita mengisi diri kita dengan firman Tuhan setiap hari. Bukankah Matius 7 ayat 18 berkata, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Marilah kita mengasihi dengan lemah lembut, karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita lakukan bagi anak-anak Tuhan. Diambil dari rubrik Masa Kecil, Majalah Berita GKMI, September 2010. Selamat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan hari ini, besok, dan seterusnya.